Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas BBDP 3 dan saya sendiri Galuh Oktaviana Damayanti akan menjelaskan tentang pengelolaan gulma. Di sini kami akan membahas tentang gulma Paspalum conjugatum. Pengertian gulma secara umum, semua jenis tumbuhan yang menimbulkan gangguan pada tempat tertentu terhadap tujuan yang diinginkan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya Rico Ricardo. Saya sendiri Rico Ricardo akan menjelaskan tentang beberapa gulma menurut sifat morfologi dan pengertian dari Paspalum conjugatum. Gulma terbagi menjadi 3 menurut sifat morfologi. Yang pertama rumputan, grases, contoh Imperata cylindrica dan Paspalum conjugatum. 2 tekian, sedgus, contoh Cyperus rotundus. 3 daun lebar, broadleaf, contoh Borreria alata dan Lantana camara. Paspalum conjugatum adalah gulma rumput yang termasuk dalam famili Poaceae. Paspalum conjugatum juga merupakan gulma tahunan yang tumbuh di area lembab. Paspalum conjugatum gulma jenis ini juga dapat berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wali Sawaludin ini menjelaskan habitat persebaran gulma Paspalum conjugatum. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik, telah lama mengalami naturalisasi di Pulau Jawa. Tumbuh pada lokasi yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, atau disebut lembab. Tumbuhan ini berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif, menggunakan energi cahaya matahari dan pada ketinggian 0 derajat sampai 1700 mdpl. Nah, permasalahan yang ingin kami sampaikan atau permasalahan petani terdapat pada pengelolaan gulma pada perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang gulma. Yang kedua, teknologi atau akomodasi terbatas. 3, kurangnya pendidikan dan pengetahuan. Saya dari Juventus Jointing akan menjelaskan dampak positif, yaitu melindungi tanah dari erosi, misalnya Imperata cylindrica, Paspalum conjugatum, Aspus, Cucuresus, dan Cindondon. Datilon yang menjalar pada permukaan tanah. Dampak negatif ada 3, yaitu 1. Persaingan antar tanaman kompetisi. 2. Menghambat pertumbuhan tanaman. 3. Menurunkan kuantitas hasil tanaman. Saya Arya Febriansa akan menjelaskan pengendalian gulma. Beberapa pengendalian gulma yang kita ketahui ada menjadi 3, yaitu yang pertama, pengendalian gulma secara mekanik dapat dibagi menjadi 1. Mencabut gulma. 2. Pembabatan gulma. 3. Menginjak gulma. 4. Melakukan pengolahan tanah. 5. Pembakaran gulma. 6. Pemakaian mulsa. 2. Pengendalian gulma secara biologi. Pengendalian gulma secara biologi dilakukan dengan menekan populasi gulma dengan musuh alami seperti inseksida, fungsi, ternak, ikan, dan sebagian hingga keberadaan gulma tidak merugikan. Apabila keadaan ini dapat dipertahankan, usaha pengendalian lain tidak diperlukan. 3. Pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida. Yang dimaksud dengan herbisida adalah senyawa kimia yang dapat digunakan untuk mematikan atau menekan pertumbuhan gulma, baik secara selektif maupun non-selektif. Sekian dari kami, kurang
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.